Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Ismatul Izzah MPDI dan Bapak Fuad Bahruddin MPD. Dan yang saya cinta sayangi kedua orang tua saya dan suami saya. Baik, perkenalkan nama saya Jamilah Fikamilah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Manajemen Pembelajaran Al-Quran melalui metode Qur'ani Sidogiri di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi Banyuanyar Probolinggo. Bab 1. Pendahuluan. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda, terutama melalui pembelajaran Al-Quran yang tidak hanya mengajarkan teknik membaca, tetapi juga pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen pembelajaran Al-Quran di pondok pesantren membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dengan menghasilkan metode tradisional seperti talaki dan murojaah, serta pemanfaatan terhadap metode, serta internalisasi nilai-nilai Islam. Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi menerapkan metode Qur'ani Sidogiri yang menekankan pembelajaran Al-Quran dengan tajwid dan tartil yang benar, pemahaman makna ayat, serta internalisasi nilai-nilai Islam. Metode ini menggunakan pendekatan talaki, yaitu pembelajaran langsung dengan guru untuk memastikan kekurangan bacaan, serta murojaah yang berfokus pada pengulangan hafalan, guna menjaga kualitas hafalan santri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen pembelajaran Al-Quran melalui metode Qur'ani Sidogiri, mengkaji efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi santri, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan terhadap pembelajaran Al-Quran di era modern. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen pembelajaran Al-Quran metode Qur'ani Sidogiri di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi? Lalu yang kedua, bagaimana implementasi manajemen pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi? Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi manajemen pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi melalui metode Qur'ani Sidogiri? Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis perencanaan manajemen pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi melalui metode Qur'ani Sidogiri. Yang kedua, mendeskripsikan implementasi manajemen pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi melalui metode Qur'ani Sidogiri. Lalu yang ketiga, mengevaluasi efektivitas manajemen pembelajaran Al-Quran melalui metode Qur'ani Sidogiri di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi. Bab kedua ada kajian teori. Yang A, manajemen pembelajaran Al-Quran. B, pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Qur'ani Sidogiri. Yang C, manajemen pembelajaran di pondok pesantren. Kita bahas yang pertama dulu, manajemen pembelajaran Al-Quran. Yang pertama, konsep manajemen pembelajaran Al-Quran. Manajemen pembelajaran Al-Quran dalam pendidikan Islam bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Prosesnya mencakup perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan metode yang sesuai, serta evaluasi secara berkelanjutan. Perencanaan mencakup penetapan, tujuan, pemilihan materi, dan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pengorganisasian melibatkan pengaturan waktu dan tenaga pengajar yang kompeten agar pembelajaran optimal. Pembelajaran harus mengintegrasikan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Menggunakan metode seperti talaki dan murojaah.
Evaluasi dilakukan melalui lisan tertulis dan umpan balik peserta didik untuk memastikan keefektivitasan pembelajaran. Selain itu, juga dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam membentuk karakter Islami peserta didik yang tidak hanya cerdas intelektual, akan tetapi juga cerdas dan memiliki akhlak yang mulia. Pembelajaran Al-Quran tentu ada macam-macamnya. Jadi ada 5 macam yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada metode tahfidz, yang kedua metode tartil, yang ketiga metode Iqra, dan yang keempat metode qiraah, yang terakhir metode Qur'ani Sidogiri. Lalu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pembelajaran Al-Quran. Yang pertama faktor peserta didik, yang kedua faktor pengajar, yang ketiga faktor kurikulum dan perencanaan pembelajaran, yang keempat faktor lingkungan dan fasilitas pembelajaran, yang kelima faktor kebijakan dan dukungan institusi, lalu yang terakhir faktor teknologi dan inovasi pembelajaran. Lalu yang sub B, pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan metode Qur'ani Sidogiri. Di sini ada beberapa yang saya jelaskan, ada definisi metode Qur'ani Sidogiri, ada sejarah metode Qur'ani Sidogiri, implementasi metode Qur'ani Sidogiri, langkah-langkah metode Qur'ani Sidogiri, dan evaluasi metode Qur'ani Sidogiri. Yang pertama yaitu definisi metode Qur'ani Sidogiri. Metode Qur'ani Sidogiri adalah pendekatan pembelajaran Al-Quran yang dikembangkan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Metode ini menekankan pembelajaran sistematis dengan pengulangan, pendampingan personal, serta pengguna media pembelajaran yang relevan. Pembelajaran ini dilakukan secara berjenjang dari pengenalan huruf hijaiyah hingga pemahaman tafsir dan dengan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan santri. Lingkungan Islam yang kondusif menjadi faktor penting dalam mencetak generasi penghafal dan membaca Al-Quran yang berkualitas. Yang kedua, sejarah metode Qur'ani Sidogiri. Metode Qur'ani Sidogiri dikembangkan di Pondok Pesantren Sidogiri sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran Al-Quran yang lebih efektif dan struktural. Awalnya menggunakan metode tradisional. Pendekatan ini kemudian diformulasikan dengan mengutamakan tajwid, bacaan tartil, dan penghafalan berbasis pengulangan. Metode ini menekankan pembelajaran terhadap secara bertahap, dari pengenalan huruf hijaiyah hingga pemahaman makna Al-Quran. Dengan bimbingan intensif dari Ustadz, seiring perkembangannya zaman metode ini mulai mengadopsi media pembelajaran modern tanpa menghilangkan nilai-nilai pesantren. Kini metode Qur'ani Sidogiri telah diterapkan di berbagai pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang ketiga, implementasi metode Qur'ani Sidogiri. Implementasi metode Qur'ani Sidogiri menekankan pembelajaran Al-Quran secara sistematis melalui pengulangan dan tahapan bertingkat, mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, penerapan tajwid, hingga pembiasaan membaca dengan tartil. Metode ini berbasis praktek dengan pendampingan intensif oleh ustadz sesuai kemampuan peserta didik. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur kemajuan dalam membaca, menghafal, dan memahami tajwid. Selain itu, metode ini diterapkan dalam lingkungan pembelajaran Islam yang disiplin, memastikan peserta didik memperoleh pemahaman Al-Quran secara optimal. Dalam mengimplementasikan metode Qur'ani Sidogiri tentunya ada langkah-langkah di situ. Jadi di sini langkah-langkah metode Qur'ani Sidogiri. Yang pertama, pengenalan huruf hijaiyah. Lalu yang kedua, pembelajaran tajwid dasar. Yang ketiga, pembiasaan membaca tartil. Yang keempat, penguatan melalui hafalan. Yang kelima, evaluasi rutin. Yang keenam, penanaman nilai Islami. Dan yang terakhir, pemanfaatan lingkungan Islami. Yang terakhir ada evaluasi metode Qur'ani Sidogiri. Evaluasi dalam metode Qur'ani Sidogiri bertujuan untuk memastikan keberhasilan santri dalam membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran.
Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui tes hafalan, bacaan, dan pengamatan sikap santri. Pendekatan evaluasi meliputi evaluasi harian oleh musyrif, di mana santri menyetor hafalan dan menerima koreksi langsung. Selain itu, evaluasi periodik dilakukan secara mingguan atau bulanan melalui ujian lisan dan tertulis untuk mengukur pemahaman tajwid, tafsir, dan penerapan nilai-nilai Al-Quran. Evaluasi juga mencakup pengamatan karakter santri dalam kehidupan sehari-hari, menekankan disiplin, kejujuran, dan akhlak Islami. Metode ini memastikan pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan saja, tetapi juga membentuk pribadi dan akhlak yang mulia. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah manajemen pembelajaran di pondok pesantren. Di sini ada 3 yang akan saya jelaskan. Ada definisi pondok pesantren itu tersendiri, lalu ada karakteristik pembelajaran di pondok pesantren, dan juga yang terakhir evaluasi pembelajaran Al-Quran. Oke, yang pertama definisi pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan dalam mendidik generasi muda muslim melalui integrasi pendidikan agama, pembinaan karakter, dan kehidupan sosial. Pesantren dipimpin oleh seorang kiai dan didukung oleh ustadz dalam mengajarkan kitab kuning yang mencakup fikih, tafsir, hadis, dan ilmu keislaman lainnya. Metode pembelajaran yang khas meliputi sorogan, yaitu belajar individu, atau bandongan, ya, pembelajaran kelompok, dan halakoh. Selain itu, sebagai pusat pendidikan, pesantren juga berperan dalam pengembangan masyarakat melalui pengajian dan kegiatan sosial, sehingga seiring perkembangan zaman, banyak pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan modern dengan kurikulum terpadu yang menggabungkan pendidikan agama dan umum. Yang kedua, karakteristik pembelajaran di pondok pesantren. Sebenarnya di pondok pesantren, pembelajarannya memiliki ciri khas tersendiri dengan metode tradisional seperti sorogan, di mana santri membaca teks di hadapan guru untuk mendapat koreksi. Dan bandongan, yaitu pembelajaran kolektif dengan penjelasan dari guru, serta halakoh yang berbentuk diskusi berkelompok. Pembelajaran juga menekankan penguasaan kitab kuning sebagai sumber utama ilmu agama, mencakup Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, dan tasawuf. Selain itu, kehidupan santri dibiasakan dengan praktik ibadah sehari-hari seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, zikir, dan kegiatan sosial untuk membentuk karakter Islami. Lalu yang terakhir, evaluasi pembelajaran Al-Quran. Evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran tidak hanya menilai penguasaan materi, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan perilaku santri sesuai ajaran Islam. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan holistik, mencakup aspek kognitif, hafalan, pemahaman tafsir, penerapan ajaran, dan juga efektif, sikap dan nilai seperti kejujuran dan disiplin, serta psikomotorik, yakni pengamalan, ajaran, dan kehidupan sehari-hari. Evaluasi ini bertujuan tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga memperbaiki proses pembelajaran agar santri tidak hanya memahami Al-Quran, tetapi juga mampu mengamalkan ajarannya dalam kehidupan mereka. Lalu pembahasan yang terakhir adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang metode Qur'ani Sidogiri dalam manajemen pembelajaran Al-Quran di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi. Kemudian lokasi penelitiannya ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Lubul Labib Al-Kusyairi yang terletak di Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada relevansi pesantren dengan penerapan metode Qur'ani Sidogiri dalam pembelajaran Al-Quran yang unggul dan inovatif. Lalu untuk sumber data penelitian ini meliputi ada sumber primer, wawancara mendalam dengan pimpinan pesantren, pengajar, dan santri yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran Al-Quran.
Yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu dokumen-dokumen terkait seperti kurikulum pesantren, buku pedoman, dan materi ajar yang digunakan dalam implementasi metode Qur'ani Sidogiri. Kemudian juga ada keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sementara triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Lalu yang terakhir ada analisis data. Analisis data dan penelitian kualitatif merujuk pada definisi Huberman, yaitu meliputi beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Jamila Fikamila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.